Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman yang menyaksikan pemaparan sidang skripsi saya yang berjudul Pengaruh Stres Akademik terhadap Prokrastinasi Akademik Mahasiswa Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta. Pada Pada penyelesaian tugas akhir ini, saya dibimbing oleh dua dosen, yakni Bu Dewi Nurmalasari sebagai dosen pembimbing satu saya, dan Pak Roni Fasla sebagai dosen pembimbing dua saya. Lalu untuk apa saja yang akan saya presentasikan pada kesempatan kali ini, yang pertama ada bab satu yang berisikan latar belakang masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Lalu bab dua yang berisi teori pendukung, penelitian yang relevan, kerangka teoritik, hipotesis, dan konstelasi penelitian. Lalu untuk bab 3 yang akan dipresentasikan adalah waktu dan tempat penelitian, desain penelitian, populasi dan sampel, pengembangan instrumen, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data. Lalu untuk bab 4 berisikan deskripsi data dan hasil. Untuk hasilnya ini didapatkan atau diperoleh dari beberapa uji seperti uji prasyarat analisis, uji asumsi klasik, persamaan regresi sederhana, uji hipotesis, serta analisis koefisien determinasi. Dan yang terakhir, bab 5 yang akan saya presentasikan berisi kesimpulan, implikasi penelitian, dan keterbatasan penelitian. Latar belakang masalah mengapa saya mengambil topik penelitian ini adalah mahasiswa memiliki peran strategis sebagai agent of change dan moral force. Mereka memiliki tanggung jawab moral yang besar, baik dalam kehidupan akademik maupun non-akademiknya. Lika-liku yang dihadapi mahasiswa mendorong terjadinya perilaku penundaan atau prokrastinasi. Prariset telah dilakukan peneliti terhadap 30 responden. Dalam prariset tersebut, 67% responden menyatakan melakukan penundaan dalam menyelesaikan tugas. Lalu dalam pertanyaan prariset berikutnya, sebesar 33% responden menyatakan melakukan penundaan karena beban atau tekanan akademik. Lalu, berdasarkan riset dan penelitian terdahulu yang telah dianalisa oleh peneliti, maka peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Stres Akademik terhadap Prokrastinasi Akademik Mahasiswa Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Untuk pertanyaan penelitiannya itu, apakah terdapat pengaruh antara stres akademik terhadap prokrastinasi akademik mahasiswa pada program studi pendidikan administrasi perkantoran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta? Lalu untuk tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui dan menganalisis ada atau tidaknya pengaruh antara stres akademik terhadap prokrastinasi akademik pada mahasiswa program studi pendidikan administrasi perkantoran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta. Untuk manfaat penelitian, terdapat dua manfaat. Yang pertama adalah ada manfaat teoritis yang memiliki dua poin, yakni memberikan pengetahuan serta wawasan baru, serta memberikan bukti dan data empiris bagi penelitian selanjutnya. Lalu untuk manfaat yang berikutnya, yakni manfaat praktis, merupakan manfaat bagi peneliti, bagi instansi pendidikan yakni Universitas Negeri Jakarta, serta bagi pembaca. Untuk teori pendukung dari variabel prokrastinasi akademik sebagai variabel Y atau variabel dependent dalam penelitian ini, peneliti mengambil 5 teori. Yang pertama dari Kirillova tahun 2022, lalu dari Ren tahun 2021, lalu dari Asnar Dias tahun 2020, selanjutnya dari Lyman tahun 2020, dan yang terakhir dari Sari dan Fakhrudiana tahun 2019. Untuk dimensi atau indikator dari penelitian prokrastinasi akademik, terdapat 4, yakni ada penundaan untuk memulai dan menyelesaikan tugas, lalu ada keterlambatan dalam mengerjakan tugas, kesenjangan waktu antara rencana dan kinerja aktual, serta melakukan aktivitas yang lebih menyenangkan. Lalu berikutnya untuk variabel stres akademik sebagai variabel X atau variabel independen dalam penelitian ini, peneliti menggunakan juga 5 teori pendukung, yakni teori dari Yu Huan tahun 2022, dari Jelin tahun 2022, teori dari Jarvis tahun 2020,
Lalu ada teori dari Exlin dan McElwain tahun 2019, dan yang terakhir ada teori dari penelitian Arifudin tahun 2019. Sementara untuk dimensi atau indikator dari stres akademik, terdapat dua dimensi, yakni stresor akademik dengan indikator berisikan frustasi, konflik, tekanan, perubahan, serta keinginan diri. Lalu untuk dimensi yang kedua, yakni reaksi terhadap stresor akademik, memiliki indikator reaksi fisiologis, reaksi emosional, reaksi perilaku, dan penilaian kognitif. Lalu untuk penelitian yang relevan, peneliti menggunakan 10 penelitian terdahulu yang mana relevan dengan topik penelitian yang dibahas, yakni berisikan stres akademik terhadap prokrastinasi akademik. Seperti ada penelitian dari Akinci tahun 2021 yang berbunyi atau menyimpulkan bahwa stres akademik bukan merupakan prediktor dari prokrastinasi akademik. Lalu ada penelitian dari Arwina tahun 2022 yang mengatakan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara regulasi diri dan stres akademik dengan prokrastinasi akademik. Lalu ada penelitian dari Ventau tahun 2022, Menrick Malens tahun 2019, Bakri 2021, Astari 2024, Labiro 2022, Wardani 2023, Miracle tahun 2024, dan yang terakhir ada dari Niazov tahun 2022. Untuk kerangka teoretik yang dibentuk, peneliti menggunakan 5 kerangka teoretik. Yang pertama ada dari Astari tahun 2024 yang berbunyi, terdapat hubungan yang positif antara stres akademik dengan prokrastinasi akademik. Lalu ada teori dari Sitki tahun 2025 yang berbunyi, stres akademik memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perilaku prokrastinasi akademik pada mahasiswa baru di Universitas Sunan Giri, Surabaya. Lalu dari Bakri tahun 2021 yang berbunyi, terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara stres akademik terhadap prokrastinasi akademik pada mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mula Warman. Lalu berikutnya ada teori dari Labiro tahun 2022 yang berbunyi ada hubungan yang linear antara stres akademik dengan prokrastinasi akademik, serta adanya hubungan positif yang signifikan antara stres akademik dengan prokrastinasi akademik. Dan yang terakhir ada teori dari Miracle tahun 2024 yang berbunyi secara parsial ternyata stres akademik pun tetap memiliki pengaruh yang positif terhadap prokrastinasi. Selanjutnya ada hipotesis dan konstelasi penelitian, di mana hipotesis yang dibentuk dari kerangka teoretik sebelumnya, yakni hipotesis satu yang berbunyi terdapat pengaruh positif dan signifikan antara stres akademik terhadap prokrastinasi akademik, dengan bentuk konstelasi penelitian sebagai berikut. Berikutnya untuk waktu dan tempat penelitian, waktu penelitian dilakukan dalam rentang waktu 2024 sampai 2025 dengan tempat pelaksanaan pada mahasiswa pendidikan administrasi perkantoran, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Jakarta yang berlokasi di Rawamangun. Untuk desain penelitiannya, penelitian menggunakan 3 metode yakni kuantitatif, yang mana metode kuantitatif ini digunakan untuk mengetahui pengaruh antar variabel yang setiap masalah dikelompokkan ke dalam beberapa variabel hingga membentuk beberapa indikator. Lalu ada metode survei yang digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai individu pada suatu populasi dengan menggunakan kuesioner atau daftar pertanyaan yang telah terstruktur. Dan yang terakhir ada metode korelasional, yaitu untuk memperkuat hasil penelitian dengan cara mengetahui apakah terdapat pengaruh antar variabel atau tidak. Dinyatakan dengan besarnya koefisien korelasi dan signifikansi secara statistik. Untuk populasi dan sampel, peneliti menggunakan populasi seluruh mahasiswa aktif dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Jakarta yang berjumlah 462 mahasiswa. Sedangkan untuk sampelnya dengan menggunakan rumus Soflin, maka diperoleh jumlah sebanyak 214 orang mahasiswa. Lalu untuk pengembangan instrumennya menggunakan skala Likert dengan skala sangat tinggi, tinggi sedang, rendah, dan sangat rendah, dengan nilai positif untuk sangat tinggi bernilai 5 sampai ke sangat rendah bernilai 1. Sedangkan untuk nilai negatifnya sangat tinggi bernilai 1 dan sangat rendah bernilai 5. Berikutnya untuk definisi konseptual dari prokrastinasi akademik,
yakni merupakan suatu bentuk kebiasaan atau perilaku dalam menunda penyelesaian tugas-tugas akademik yang dilakukan oleh pelajar sehingga menyebabkan tugas selesai mendekati tenggat waktu atau bahkan telat. Lalu untuk definisi operasionalnya menggunakan skala prokrastinasi akademik yang dikemukakan oleh Ferrari tahun 1955 yang mana memiliki indikator satu, penundaan untuk memulai dan menyelesaikan tugas. Yang kedua, keterlambatan dalam mengerjakan tugas. Yang ketiga, kesenjangan waktu antara rencana dan kinerja aktual. Dan yang terakhir, melakukan aktivitas yang lebih menyenangkan. Lalu untuk kisi-kisi instrumennya sebagai berikut. Lalu untuk stres akademik, definisi konseptual yang telah dibentuk adalah stres akademik merupakan keadaan atau perasaan negatif yang dialami seseorang yang sedang menjalani pendidikan, yakni pelajar atau mahasiswa, di mana ia merasakan beban atau tekanan mental dan fisik pada dirinya yang disebabkan oleh kehidupan akademiknya. Sedangkan untuk definisi operasionalnya dibentuk dari skala stres akademik yang dikemukakan oleh Gazella tahun 1994 yang memiliki dua dimensi yakni stressor akademik dengan indikator frustasi, konflik, tekanan, perubahan keinginan, atau pemaksaan diri, serta dimensi reaksi terhadap stresor akademik dengan indikator reaksi fisiologis, emosional, perilaku, dan penilaian kognitif. Lalu untuk kisi-kisi instrumen yang telah dibentuk adalah sebagai berikut. Untuk teknik pengumpulan datanya, peneliti menggunakan metode survei angket atau kuesioner, lalu ada kuesioner tertutup, dan yang terakhir ada data primer. Sementara untuk teknik analisis datanya, peneliti melakukan uji validitas dan reliabilitas, yang mana validitas ini sendiri digunakan untuk mengukur sejauh mana alat ukur melakukan fungsinya dengan tepat. Sedangkan untuk reliabilitas digunakan untuk mengetahui keagegan suatu instrumen data. Lalu yang kedua ada uji prasyarat analisis yang terdiri dari uji normalitas, linearitas, heteroskedastisitas, dan multikolinaritas. Lalu untuk persamaan analisis regresinya dikarenakan hanya terdiri dari dua variabel, yakni satu variabel bebas dan satu variabel terikat, maka peneliti menggunakan analisis regresi linear sederhana dengan rumus fungsi Y sama dengan A plus BX. Lalu untuk uji hipotesisnya menggunakan uji F yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Serta ada uji atau koefisien determinasi yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar hubungan atau pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dengan kriteria penilaian pada koefisien determinasi adalah berada di antara 0 sampai dengan 1. Berada di antara 0 sampai 1. Selanjutnya, peneliti akan menjelaskan deskripsi data yang diperoleh. Yang pertama, berdasarkan jenis kelamin, terdapat dua jenis kelamin yakni laki-laki yang mana berjumlah banyak. Sebelumnya untuk deskripsi data berdasarkan jenis kelamin ini terbalik. Jadi sebenarnya yang perempuan itu berjumlah 178 orang dengan persentase 8 sebesar 83%. Sedangkan untuk laki-lakinya berjumlah 36 dengan persentase 17%. Lalu untuk deskripsi data berdasarkan angkatan, untuk angkatan 2018 berjumlah 11 sampel, 2019 10, 2020 23 sampel, 2021 sebanyak 39, angkatan 2022 sebanyak 41, angkatan 2023 sebanyak 40, dan yang terakhir angkatan 2024 sebanyak 50 sampel, sehingga didapatkan total 214 sampel. Lalu untuk deskripsi data, peneliti mengukur nilai minimal, nilai maksimal, rata-rata, rentang data, hingga deviasi standar atau simpangan baku. Untuk nilai minimal pada variabel X, yakni stres akademik, bernilai 33, sedangkan untuk prokrastinasi akademik bernilai 54. Sedangkan untuk nilai maksimalnya pada stres akademik bernilai 125, sementara untuk prokrastinasi akademik bernilai 72. Untuk nilai min atau rata-rata pada variabel X bernilai 89,88, sementara untuk variabel Y bernilai 64,00. Lalu untuk rentang datanya, untuk variabel stress academics atau variabel X, rentang datanya
diperoleh sebanyak 92, sedangkan untuk prokrastinasi akademik sebagai variabel Y, tentang datanya berjumlah 18. Sedangkan untuk deviasi standar atau simpangan baku pada slice akademik bernilai 17,607. Sementara untuk prokrastinasi akademik bernilai 3,177. Berikut untuk uji prasyarat analisis untuk validitas X stress akademik, di mana dari total 28 instrumen atau 28 kuesioner, setelah dilakukan uji validitas, maka diperoleh bahwa sebanyak tiga instrumen pernyataan bernilai tidak valid, yakni instrumen pada X4, instrumen X13, dan instrumen X18. Dikarenakan nilai dari R hitungnya lebih kecil dari R tabel, yakni 0,361. Sedangkan untuk uji validitas variabel Y, yakni prokrastinasi akademik, didapatkan bahwa terdapat 4 variabel atau 4 instrumen yang bernilai tidak valid. Dikarenakan nilai R hitungnya di bawah dari 0,361, yakni pada instrumen Y3, Y6, Y8, dan Y9. Untuk uji prasyarat berikutnya yakni reliabilitas, untuk variabel X memperoleh nilai Cronbach alpha sebesar 0,977. Sedangkan untuk nilai Y-nya bernilai 0,850. Berdasarkan nilai variabel Cronbach alpha tersebut, maka didapatkan kesimpulan bahwa kedua variabel reliable. Berikutnya untuk uji normalitas menggunakan one simple Kolmogorov-Smirnov test, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,200, di mana nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05. Berdasarkan hasil tersebut, maka dikatakan bahwa eh, data yang diperoleh bernilai atau terdistribusi secara normal dan dapat digunakan untuk analisis selanjutnya. Berikutnya untuk uji linearitas menggunakan hasil yang tertera pada ANOVA kabel, di mana untuk nilai signifikansinya bernilai 0,198. 0,198 lebih besar dari syarat signifikansi yakni 0,05. Sedangkan untuk nilai F hitungnya yakni sebesar 1,189 lebih besar dari atau lebih kecil dari F tabel yakni sebesar 3,89. Dengan hasil ini, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang linear antara stres akademik terhadap prokrastinasi akademik. Lalu berikutnya peneliti melakukan uji heteroskedastika. Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah terjadi ketidaksamaan varian dari residual model regresi. Model regresi yang baik tentunya tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Berdasarkan uji yang telah dilakukan, pada tabel koefisien didapatkan atau diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,164. Nilai 0,164 ini lebih besar dari signifikansi 0,05, maka dapat dikatakan bahwa model regresi tidak ada masalah heteroskedastisitas. Lalu untuk kesamaan regresi sederhananya, dengan rumus Y sama dengan A plus B X plus E, berdasarkan nilai yang diperoleh dari tabel koefisien, maka diperoleh untuk kesamaannya yakni Y sama dengan 62,535 ditambah 0,016 X, di mana nilai 62,535 ini didapatkan dari nilai konstanta, sedangkan untuk nilai B-nya diperoleh dari nilai beta unstandard coefficient pada variabel X. Lalu untuk uji hipotesisnya, peneliti melakukan dua uji. Yang pertama uji F, di mana diperoleh nilai F itu sebesar 1,743. Nilai 1,743 ini lebih kecil dari nilai F tabel
yang diperoleh yakni sebesar 3,89. Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi ditolak dan variabel stres akademik dikatakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap stres akademik. Lalu berikutnya untuk uji T, diperoleh nilai T sebesar 1,320, di mana untuk T tabelnya sendiri diperoleh sebesar 1,978. 1,978. Nilai T itu lebih kecil dari nilai T tabel. Maka dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa HO diterima dan H1 ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara variabel stres akademik terhadap prokrastinasi akademik. Tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan. Berikutnya untuk analisis koefisien determinasi yang dilakukan oleh peneliti, ini dilakukan dalam rangka atau bertujuan untuk mengetahui seberapa besar presentasi variabel independen atau variabel X terhadap variabel dependen, yakni variabel Y. Berdasarkan tabel model summary didapatkan nilai R square sebanyak atau sebesar 0,008. Dari hasil tabel tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa stres akademik memiliki pengaruh terhadap variabel prokrastinasi akademik hanya sebesar 0,8%. Sedangkan sisanya yakni sebanyak atau sebesar 0, maaf, sebesar 99,2% itu dipengaruhi oleh variabel-variabel lain. Berdasarkan seluruh uji yang telah dilakukan dan diperbandingkan dengan referensi maupun teori kerangka teoretik yang telah disusun sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara stres akademik terhadap prokrastinasi akademik pada mahasiswa program studi pendidikan administrasi perkantoran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta. Hal ini dapat diketahui dari perolehan F hitung yang lebih kecil dari F tabel, lalu T hitung yang lebih kecil dari T tabel, serta analisis koefisien determinasi yang hanya bernilai 0,008, yang mengindikasikan bahwa stres akademik hanya memiliki pengaruh sebesar 0,8% saja, sedangkan sisanya sebesar 99,2% itu dipengaruhi oleh variabel lain di luar yang peneliti uji. Lalu untuk implikasi penelitiannya, prokrastinasi akademik dapat memberikan dampak negatif yang serius jika diabaikan tanpa adanya tindak lanjut yang serius. Meskipun variabel stres akademik tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap prokrastinasi akademik pada penelitian ini, namun perilaku penundaan ini tetaplah ada di kalangan mahasiswa yang menjadi subjek penelitian ini. Instansi dapat memaksimalkan layanan konseling untuk turut menurunkan stres akademik maupun prokrastinasi akademik yang muncul dalam diri mahasiswa. Pengaturan diri juga diperlukan untuk menekan perilaku prokrastinasi akademik dari dalam diri setiap individu. Sedangkan untuk keterbatasan penelitian pada penelitian ini, yang pertama, peneliti hanya menggunakan dua variabel yang masing-masing satu variabel X dan satu variabel Y, yakni hanya stres akademik sebagai variabel X dan prokrastinasi akademik sebagai variabel Y. Keterbatasan waktu juga menjadi keterbatasan dari penelitian ini sehingga ada kemungkinan responden kurang mencermati atau membaca kuesioner dengan teliti. Lalu penelitian ini hanya menggunakan stres akademik dalam memprediksi prokrastinasi akademik, yang mana stres akademik ini hanya memprediksi sebesar 0,8%. Berarti atau dengan demikian masih terdapat 99,2% faktor lainnya yang dapat memberikan penjelasan yang jauh lebih besar terhadap prokrastinasi akademik. Baik, sekian presentasi atau pemaparan dari penelitian yang telah saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk Bapak Ibu dan teman-teman atau rekan-rekan pemirsa.